Materi dan perubahannya. Materi dan wujudnya. Materi adalah suatu yang mempunyai massa sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat, padat, cair, dan gas. Dijelaskan di tabel berikut. Perubahan materi adalah perubahan komposisi maupun wujud suatu materi yang diakibatkan oleh berbagai perlakuan. Jenis perubahan materi yang dihasilkan dipengaruhi oleh sifat-sifat suatu materi. Sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu fisika dan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dengan sifat materi sebelumnya dan sesudah sama. Perubahan fisika juga termasuk perubahan yang dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya es batu yang mencair. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat zat baru yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Perubahan kimia termasuk perubahan yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Contoh perubahan kimia, kertas yang dibakar. Unsur, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu hidrogen dan oksigen. Karena jenis gas tersebut tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Lain halnya jika air dapat diuraikan oleh listrik menjadi dua jenis gas, yaitu hidrogen dan oksigen. Senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Air dan garam merupakan salah satu contoh senyawa. Air dan garam dapur dikatakan senyawa karena tersusun atas dua unsur atau lebih. Air tersusun atas dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen, dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Garam dapur juga tersusun atas dua jenis unsur, yaitu natrium dan klorin, dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Contoh lainnya, nitrogen dan hidrogen bergabung membentuk amoniak. Campuran. Campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih zat dalam proporsi berapapun. Zat-zat dalam campuran tidak bergabung secara kimiawi, sehingga sifat fisikanya tetap. Campuran homogen memiliki komposisi yang sama, sedangkan campuran heterogen memiliki komposisi yang bervariasi. Campuran dapat diklasifikasi berdasarkan ukuran partikel menjadi tiga jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Komponen campuran dapat dipisahkan dengan proses penyaringan, perebusan, atau proses fisik lainnya. Campuran homogen, gula dan air. Campuran homogen adalah campuran yang komposisi seragam pada seluruh campuran. Semua larutan dianggap sebagai campuran homogen. Campuran heterogen, pasir dan air. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi tidak seragam pada seluruh campuran. Fase adalah lapisan terpisah dalam campuran. Campuran heterogen dibedakan menjadi koloid dan suspensi. Terima kasih telah menonton.